Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Khoir di pembelajaran IPA. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang solih-solihah. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Anak-anakku, pada kesempatan video pembelajaran kali ini, Pak Khoir akan melanjutkan pembahasan untuk soal tryout IPA K3S Kapanewon Depok bagian yang kedua, yaitu nomor soal 26 sampai 50. Tolong anak-anak disimak baik-baik sambil dikoreksi mana jawaban anak-anak yang kemarin telah pilih itu apakah sudah benar ataukah masih salah. Mohon disimak dan dicermati dengan sungguh-sungguh. Mari kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung menuju soal nomor 26. Soal nomor 26. Salah satu langkah menjaga kesehatan tubuh kita adalah berolahraga yang cukup. Tentu ya anak-anak ya, biasanya masyarakat berolahraga pada pagi hari sewaktu panas matahari bersinar. Pada saat itu tubuh kita akan merasa hangat karena terjadi perpindahan panas. Di sini dari panas matahari memancar sampai tubuh kita sehingga tubuh kita merasa hangat. Nah, berarti ini pancaran panas atau panas memancar. Berarti ini merupakan contoh radiasi. Perlu diingat bahwa perpindahan panas dibagi menjadi 3 ya. 1 konduksi, 2 konveksi, 3 radiasi. Konduksi, kerambatan atau merambat pada benda padat. Konveksi, aliran atau mengalir pada benda cair atau gas, sementara radiasi itu adalah pancaran secara langsung tanpa zat perantara. Lanjut soal nomor 27. Doni melakukan percobaan memanaskan air menggunakan beberapa wadah yang memiliki bentuk dan ukuran sama, namun bahannya berbeda. Di sini ada 4 wadah, ukuran bentuknya sama tapi bahannya berbeda. Air yang dimasukkan dalam wadah tersebut memiliki volume yang sama. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Doni, diperoleh data waktu mendidih sebagai berikut. Jadi bahan yang dimaksud, wadah 1 itu merupakan tembaga, wadah 2 baja, wadah 3 perak, kemudian wadah 4 adalah aluminium. Nah, bahan dari wadah 1 tembaga ini membutuhkan waktu 10 menit hingga airnya mendidih. Bahan pada wadah 2 baja membutuhkan waktu 30 menit air mendidih. Kemudian bahan nomor 3 dari perak membutuhkan waktu 8 menit hingga air mendidih. Kemudian wadah dari nomor 4 aluminium membutuhkan waktu 15 menit untuk mendidihkan air. Nah, berdasarkan hasil percobaan tersebut, apa kesimpulannya? Nah, kita cek. Nah, dari percobaan ini kita tahu bahwa yang cepat mendidihkan air itu merupakan konduktor terbaik karena dia berhasil menghantarkan panas dengan baik sehingga airnya cepat mendidih. Mana? Yuk kita cek. A. Baja adalah konduktor yang baik. Padahal baja di sini membutuhkan waktu yang paling lama ya, berarti salah. B. Perak adalah konduktor yang buruk. Perak di sini paling cepat, seharusnya dia yang paling baik. D. Aluminium memiliki sifat konduktor yang lebih baik dari tembaga. Aluminium 15 menit, tembaga 10 menit. Berarti lebih baik tembaga harusnya ya. Yang D. Perak memiliki sifat konduktor yang lebih baik
dari aluminium. Jelas sekali ya, perak membutuhkan waktu 8 menit, sementara aluminium 15 menit. Jawabannya adalah yang D. Perak memiliki sifat konduktor yang lebih baik dari aluminium. Ingat ya anak-anak ya, konduktor dan isolator. Konduktor itu adalah benda atau bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik, sementara isolator adalah benda yang buruk atau sulit untuk mengantarkan panas dengan baik. 28. Perhatikan gambar berikut. Bermain apa ini ya? Di olahraga ya, pakai barbel. Gaya yang diperlukan sesuai gambar tersebut adalah gaya otot dan juga gaya apa jawabannya? Kira-kira gaya gesek. Gaya gesek ya tentunya ada ya, karena tangannya memegang si bendanya tersebut itu bergesekan juga. Kemudian kalau gaya pegas tidak ada. Kemudian gaya pegas tidak ada di situ. Kemudian gaya magnet tidak ada. Kalau gaya gravitasi kan kalau kita berada di bumi ini pasti ada gaya gravitasi. Yang tidak ada di situ gaya pegas dan gaya magnet. Jawabannya A. Nomor 29. Perhatikan tabel berikut. Langsung saja ya. Ini soal tentang pengaruh gaya terhadap benda. Pasangan yang tepat antara pengaruh gaya dan kegiatan ditunjukkan oleh, untuk memudahkan kita mengecek, maka ini merupakan salah satu langkah untuk mengeliminasi jawaban. 1A, mengubah bentuk benda, menendang bola yang berada di sudut lapangan. Menendang bola kok mengubah bentuk, berarti salah. Ini sudah jelas salah, nomor 1 jangan dipilih, karena 1A salah. B, 1D, mengubah bentuk benda, memutarkan bola di atas jari telunjuk. Harusnya mengubah arah gerak itu, bukan mengubah bentuk. Berarti juga salah. Yang C, 2A, benda dia menjadi bergerak, menendang bola berada di sudut lapangan. Ya, kalau di sudut lapangan berarti bolanya diam, ditendang, bergerak. Kemudian 3B, mengubah arah gerak benda, menyundul bola yang ditendang lawan ke arah gawang. Ya, disundul, kemudian ke arah gawang itu arahnya berubah. 4C, benda bergerak menjadi diam, bola yang melambung ditangkap oleh penjaga gawang. Tentu benar, jawabannya adalah yang C. 2A, 3B, 4C. Yang D bagaimana? 2D, benda dia menjadi bergerak, memutarkan. Salah, memutar itu arah ya. Oke, sudah ketemu jawabannya, nomor 29 jawabannya C. Nomor 30. Ini kelihatannya sudah pernah ya di latihan. Hubungan gaya terhadap gerak benda seperti pada gambar tersebut adalah ini seorang anak bermain ke tapel. Dia menarik karetnya. Apa yang akan terjadi? Yaitu hubungannya adalah semakin kuat gaya ditarik yang diberikan, semakin kencang lontaran benda dari ketapel tersebut. Kalau kita menariknya lebih kuat, maka biasanya batu atau kerikil itu nanti lontarannya lebih cepat dan lebih jauh. Nomor 31. Energi yang digunakan. Energi yang digunakan ya anak-anak ya, di sini ya. Gambar apa? Menyetrika baju. Energi yang dipakai apa? Energi yang dipakai adalah tentunya energi listrik. Nah, di sini lihat ada stop kontak dan juga steker. Nah, ini berarti membutuhkan aliran listrik atau menggunakan aliran listrik. Kalau yang ditanyakan energi yang dihasilkan, berarti energi panas atau kalor. Soal nomor 32. Kegiatan yang memanfaatkan energi alternatif, ingat ya, energi alternatif merupakan energi pengganti selain dari bahan bakar fosil. Tentunya yang C, dari energi matahari.
Kalau biasa yang gambar A ini adalah kompor minyak tanah atau kerosin. Ini bahan bakarnya adalah minyak tanah. Kemudian ini adalah gas LPG. Sementara ini bensin. Ini semua A, B, dan D itu merupakan bahan bakar fosil. Berarti bukan energi alternatif. Yang alternatif adalah C. 33. LPG sebagai sumber bahan bakar sudah semakin berkurang ketersediaannya tentunya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat LPG adalah, ini soal cara menghemat energi atau upaya menghemat energi. Yang paling tepat adalah yang mana? B, menggunakan bahan bakar biogas. Pilihan yang lain kurang tepat. Nomor 34. Lanjut ke sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang tepat sesuai dengan gambar adalah ada 2 batang magnet didekatkan. Yang didekatkan ini adalah kutub utara dengan utara. Kalau kutub utara dengan kutub utara berarti itu kutub yang sejenis. Ingat sifat magnet bagaimana? Apabila kutub sejenis atau senama didekatkan, maka akan tolak menolak. Jawabannya adalah yang B. Sebaliknya, jika kutub tidak senama atau berlawanan, maka akan saling tarik-menarik. Utara dengan utara, tolak-menolak. Selatan dengan selatan, tolak-menolak. Selatan dengan utara, tarik-menarik. Itulah sifat magnet. Nomor 35, nada yang paling tinggi dari alat musik tersebut dihasilkan oleh tabung yang bernomor, ini sudah muncul ya kalau angklung ya dulu ya. Bernomor berapa? Kata kuncinya adalah semakin pendek tabungnya atau bambunya, maka menghasilkan bunyi paling tinggi. Mana yang paling pendek ini? Yang paling pendek adalah nomor 4. Kalau yang ditanyakan bunyi paling rendah berarti tabung atau bambu yang paling tinggi, yaitu nomor 2. Karena ini yang ditanyakan paling tinggi, berarti nada yang paling tinggi yaitu tabung yang paling pendek. Jawabannya adalah A. Sudah pernah dibahas. 36. Karpet yang melapisi dinding bioskop dapat mencegah terjadinya gaung. Hal tersebut dikarenakan karpet merupakan salah satu benda yang dapat menyerap bunyi. Jawabannya adalah yang A. Karpet menyerap bunyi yang dihasilkan. Nomor 37. Seorang anak bercermin. Ketika bercermin, Lani melihat bayangan sama dengan dirinya. Peristiwa yang tampak pada gambar tersebut menunjukkan sifat cahaya. Apa ini? Tentunya cahaya dapat dipantulkan. Mana yang menunjukkan dipantulkan? Yang A, cahaya melalui medium yang berbeda. Mana yang berbeda? Enggak ada ya. Yang B, cahaya mengenai permukaan cermin sehingga dibiaskan. Kalau dibiaskan itu melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya. Yang C, cahaya menembus benda bening, dibelokkan dan dipantulkan ke mata. Tidak ada pembelokan ya di situ ya. Di situ hanya ada pemantulan. Mana? Jawabannya adalah yang D. Cahaya mengenai permukaan cermin sehingga dipantulkan ke mata. Maka Silani bisa melihat bayangan yang sama dengan dirinya. Ini adalah sifat cahaya dapat dipantulkan. Nomor 38. Perhatikan gambar berikut. Gambar hair dryer. Bentuk energi yang dihasilkan pada alat tersebut saat digunakan adalah, ini ada kata-kata yang menjebak di sini. Yang ditanyakan adalah yang dihasilkan. Ini kan membutuhkan listrik ya, tentunya dimulai dari energi listrik. Menghasilkan apa? Nah, hair dryer itu untuk pengering rambut. Di sini ada baling-balingnya, ada kipasnya juga yang bergerak, dan juga menghasilkan panas. Yang dihasilkan 2 energi,
yaitu yang C, energi gerak dan energi panas. Nomor 39. Untuk memasak makanan, Ibu menggunakan kompor listrik. Nah, garis bawahi anak-anak, kompor listrik. Nah, perubahan energi yang terjadi pada alat rumah tangga tersebut adalah kompor listrik. Tentunya pakai listrik. Menjadi apa? Kompor untuk memanaskan ya. Berarti energi listrik menjadi energi panas. Jawabannya yang B. Soal nomor 40. Rangkaian listrik. Perhatikan, apabila S1 dan S2 ditutup, sedangkan S3 dibuka, maka kondisi lampu pada rangkaian listrik di atas adalah S1 ditutup, S2 ditutup, S3 dibuka. Nah, mana kalau S1 ditutup alirannya masih bisa, masih bisa, masih bisa, dari sini bisa. Terus yang kedua, sini, ini, oh ini nggak bisa. Mana yang terhubung dengan saklar 3? Lampu L3 dan L4. L3 dan L4 padam, sedangkan lampu yang lainnya menyala. Jawabannya yang D. Semoga tidak ada yang salah ya, ini rangkaiannya cukup sederhana, tinggal ketelitian kalian. Kalau dibuka berarti arus terputus, kalau ditutup arus mengalir. 41. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merupakan pembuatan magnet dengan cara jelas sekali. Gambar tersebut merupakan cara pembuatan magnet dengan induksi. Sudah sering dijelaskan. 42. Berikut ini yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Anak-anak, Pak Hir ingatkan sekali lagi, untuk sumber daya alam tolong dicermati betul. Itu ada kata tidak atau cuma dapat. Kalau tidak dapat diperbarui, berarti yang mana? Nah, kita cek. A. Biosolar itu dapat diperbarui. Sudah jelas salah ya, jangan dipilih ya yang A ya. Kemudian biosolar itu dapat diperbarui, berarti salah. B. Tumbuhan. Tumbuhan juga dapat diperbarui, berarti ini salah. C. Emas, minyak bumi, batu bara, tembaga. Oh, ini jawabannya. Yang D. Apakah salah yang D? Kerosin, minyak tanah, aftur untuk bahan bakar pesawat, batu bara dan terpentin. Di sini ada terpentin, itu merupakan getah pinus. Pinus merupakan tumbuhan. Berarti salah ya. Jawabannya adalah yang C. Emas, minyak bumi, batu bara dan tembaga. Lanjut soal nomor 43. Kawasan hutan yang gundul akan mengalami erosi ketika hujan turun dan dapat menimbulkan bahaya banjir. Untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah, di situ ada apa, anak-anak? Nah, ada kawasan hutan yang gundul. Kalau kawasan hutan yang gundul, tentunya harus melakukan kegiatan reboisasi, penanaman kembali pada hutan yang telah gundul. Soal nomor 44, daur air. Perhatikan dengan baik-baik. Tahapan daur air yang terjadi pada nomor 1 adalah, jelas anak-anak, ini air yang ada di permukaan bumi menguap atau penguapan. Kemudian yang nomor 2 apa? Nomor 2 adalah pengembunan. Kemudian nomor 4, peresapan. Kemudian yang nomor 3 ini adalah limpasan. Pengendapan itu sama halnya dengan presipitasi yang ada di sini, tidak diberi nomor. Nomor 45. Perhatikan gambar berikut. Masih tentang daur air.
Prediksi yang terjadi jika daur air bertanda W mengalami gangguan karena musim kemarau yang panjang. Apa W itu? W adalah presipitasi, jatuhnya titik-titik air hujan. Saat kemarau panjang tidak ada hujan, apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah apa? Kira-kira anak nomor 35. Nah, kalau tidak ada hujan, yaitu kekeringan melanda di daerah hilir. Oke? Memprediksi daur air. 46. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ciri planet. Mari kita cek. Merupakan planet luar. Planet luar ada banyak ya. Planet luar itu merupakan planet yang berada di luar sabuk asteroid. Sabuk asteroid itu merupakan kumpulan asteroid yang terletak di antara Mars dan juga Jupiter. Kalau di dalam sabuk asteroid itu namanya planet dalam. Apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Itu planet dalam. Sementara planet luar, ya di luar sabuk itu tadi. Apa? Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Belum kelihatan, karena planet luar masih ada 3 pilihan. Oh, berarti Venus tadi planet dalam, dia salah. 2, diselubungi awan tebal, belum ketemu mungkin ini. 3, berwarna hijau kebiruan, kesempatannya di siapa? Uranus dan Neptunus ya, Saturnus tidak. Kemudian memiliki arah rotasi dari timur ke barat. Nah, ini adalah arah rotasi yang berlawanan dengan arah rotasi planet yang lain. Mana? Yaitu Uranus. Ada 2 planet yang memiliki arah rotasi yang unik yang berlawanan dengan planet lain. 1 adalah Venus, 2 adalah Uranus. Kalau Venus itu termasuk planet dalam, sementara Uranus termasuk planet luar. Jadi nomor 46 jawabannya adalah B, Uranus. 47. Perhatikan dengan seksama. Satelit komunikasi bisa digunakan oleh semua negara di dunia dengan kondisi lancar. Berarti ini adalah satelit buatan. Apa itu satelit? Satelit adalah benda langit yang memiliki planet. Kalau satelit alami bumi adalah bulan. Hal ini karena adanya perbedaan waktu di tiap-tiap negara. Ini ada perbedaan waktu. Dari pernyataan tersebut, maka ini merupakan pemanfaatan dari perbedaan waktu akibat dari rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya. Kata kuncinya ada. Ini cukup mudah. 48. Bumi sebagai bagian dari tata surya mengalami 2 gerakan, yaitu rotasi atau berputar pada porosnya, dan revolusi atau berputar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Berikut ini adalah tabel akibat dari gerakan tersebut. Ada gerakan rotasi, ada gerakan revolusi. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah dari tabel tersebut merupakan akibat dari gerakan bumi yang benar. Oh, ini kita cek. 1, kalau rotasi terjadinya perbedaan waktu betul, revolusi terlihatnya rasi bintang. Benar ya? Oke. Nomor 2, terjadi perbedaan lama waktu, ini adalah revolusi. Semu tahunan ini benar. Tapi kalau perbedaan lamanya waktu bukan rotasi ini. 3, terjadinya gerak semu harian betul, bentuk bumi menjadi lonjong dan pepat. Salah ini, itu akibat rotasi. Yang D, terjadi pergantian siang malam, terjadi perubahan musim. Oke, sudah jelas. Ketemu jawabannya adalah yang
tepat adalah 1 dan 4. Perlu diingat-ingat kembali anak-anak, akibat dari rotasi bumi dan revolusi bumi. Akibat dari rotasi bumi ada 6. 1, gerak semu harian matahari, pembagian waktu atau perbedaan waktu, kemudian ada bumi, bentuk terjadinya pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, kemudian gerak semu harian matahari, ada juga pembelokan arah angin, pembelokan arah arus laut, kemudian ada tuh pemepatan di daerah kutub, pengembungan di daerah ekuator. Kalau revolusi apa saja? Gerak semu tahunan matahari. Kemudian ada perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Kemudian pergantian musim sama terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Soal nomor 49 tentang gerhana. Perhatikan gambar berikut. Gerhana bulan penumbra. Apa itu gerhana bulan penumbra? Gerhana bulan penumbra yaitu bulan berada pada bayangan penumbra bumi. Nah, ini bayangan umbra yang gelap, sementara yang sedikit terang ini, yang masih remang-remang adalah bayangan penumbra. 1, ini berada di tengah-tengah ya, sebagian penumbra, sebagian umbra, namanya gerhana bulan sebagian. Nomor 2, berada di umbra bumi, ini namanya gerhana bulan total. Nomor 3, sama, sebagian di umbra, sebagian di penumbra, ini namanya gerhana bulan sebagian. Yang keempat, ini berada di penumbra bumi, namanya gerhana bulan penumbra. Jawabannya adalah yang D, 4. Lanjut soal nomor 50. Soal terakhir ya anak-anak ya. Perhatikan gambar berikut. Masih percobaan, masih tentang gambar gerhana. Tapi ini divariasi soal ya. Jarang soal seperti ini, baru kali ini. Jika A adalah matahari, tentu jelas ya. B adalah bulan, dan C adalah umbra. C di sini adalah umbra, D adalah penumbra, dan E adalah bumi. Nah, matahari, bulan, bumi, umbra, penumbra. Apabila B menghalangi cahaya A ke E, si bulan ini menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi, maka kejadian tersebut disebut dengan gerhana matahari. Sebenarnya kalian tanpa membaca ininya atau melihat gambarnya sudah tahu ya, ini jelas sekali adalah gerhana matahari. Dan ini lebih tepatnya karena ada perpanjangan umbra. Nah ini ya, ini merupakan gerhana matahari cincin. Alhamdulillah. Sudah sampai nomor 50, berarti pembahasan untuk tryout K3S Kapanewon Depok selesai. Ya anak-anakku yang Pak Akhir banggakan, kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C, dan juga kelas 6D Sri Muhammadiyah Condong Catur. Demikian tadi pembahasan soal tryout IPA K3S Kapanewon Depok. Semoga bermanfaat. Silakan anak-anak, video ini boleh diputar berulang-ulang untuk belajar kalian sehingga kalian lebih memahami soal-soal dan juga materi IPA. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Ilmu yang kita pelajari hari ini tidak hanya bermanfaat untuk ujian nanti, tetapi insya Allah kalau kalian sungguh-sungguh akan berguna, akan bermanfaat untuk kehidupan mendatang, kehidupan di masa yang akan datang. Ingat, belajar itu tidak hanya untuk mengejar nilai yang baik, tetapi niatkanlah untuk ibadah dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di masa yang akan datang. Tidak hanya untuk jangka pendeknya memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal di ujian, tetapi untuk jangka panjangnya semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kalian kelak.
Oke, dari Pak Khair, demikian pembahasan yang bisa Pak Khair sampaikan. Sekali lagi, kalau ada yang masih belum paham atau yang belum dimengerti atau masih mengalami kesulitan, silahkan hubungi Pak Khair ataupun Pak Anto untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Anak-anak, semoga anak-anak tetap semangat, terus jaga kesehatan, ibadahnya, sholatnya, ngajinya, di rumah jangan sampai bolong-bolong. Oke, untuk dari Pak Khair cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.